Saudara, shalom, salam sukacita buat kita. Tuhan berkati kita semua. Allah Bapa di sorga memberkati kita dan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna dan kekal. Saat ini saya dan saudara berada pada pengajaran tempat-tempat perkemahan daripada bangsa Israel. Dan hari ini kita berada pada tempat perkemahan yang ke-15, yaitu di Rimon Peros. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta pengertian pelajaran dari tempat perkemahan yang ke-15 ini, yaitu Rimon Peros, supaya kami boleh diberkati dari pengajaran ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, arti Rimon Peros itu adalah delima yang pecah atau yang terbelah, atau delima yang hancur berantakan. Itulah arti dari Rimon Peros. Saudara, jadi Rimon Peros ini adalah tempat perkemahan bangsa Israel, perkemahan pertama setelah mereka dihukum Tuhan untuk mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Ini tempat perkemahan. Dan memang pada saat kita ingat pada pelajaran yang ke tempat perkemahan yang 14, yaitu di Ritma, mereka memberontak kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan menghukum mereka untuk berputar di padang gurun itu, berjalan di padang gurun itu selama 40 tahun. Dan di dalamnya itu ada 38 tahun. Di dalam 40 tahun itu ada 38 tahun mereka hanya berputar saja sampai mereka kembali ke Kades Barnea. Saudara, memang Kades Barnea ini adalah mereka sudah sampai pada saat mereka di tempat perkemahan 14, yaitu di Ritma. Mereka sudah sampai di Kades Barnea itulah bagian selatan dari tanah Kanaan, saudara. Jadi mereka sudah sampai di tanah Kanaan, dan Tuhan sudah menyuruh mereka. Kalau kita membaca Ulangan 1 di situ ayat 20 sampai 21 itu, Tuhan menyuruh mereka untuk menyerang tanah Kanaan itu, masuk dan menyerang dan merebutnya, karena Tuhan sudah menyerahkan tanah Kanaan itu kepada bangsa Israel. Tetapi kemudian ada tokoh-tokoh tua-tua bangsa itu, pemimpin bangsa itu mendatangi Musa supaya jangan dulu berperang, tapi kirim dulu pengintai. Nah, itu masalahnya. Dan Tuhan dan Musa mengizinkan untuk mengirim pengintai ke tanah Kanaan itu, dan mereka mengintai selama 40 hari. Padahal Tuhan sudah menyuruh sebenarnya untuk merebut tanah Kanaan itu, ya, mulai dari Ritma ini, mulai dari Kades Barnea ini, saudara. Apa yang terjadi? Yang terjadi hasilnya bahwa 12 orang yang disuruh Musa itu mengintai sesuai dengan wakil dari suku-suku bangsa Israel, ternyata ada 10 orang melaporkan hal yang buruk tentang negeri itu. Yang 2 orang melaporkan hal yang baik, malah berkata Tuhan akan menyerahkan negeri itu walaupun penduduknya besar-besar seperti raksasa. Tuhan pasti menyerahkan mereka ke tengah bangsa Israel. Tetapi oleh karena laporan 10 orang ini, maka bangsa Israel memberontak kepada Musa. Apakah Musa membawa kami untuk dibinasakan? Lebih baik kami kembali di Mesir. Dan mereka hendak mengangkat pemimpin baru untuk mereka pulang ke Mesir. Dan akhirnya apa? Tuhan mau membinasakan mereka saat itu, tapi Musa melunakkan hati Tuhan, ya. Dan memang akhirnya setelah itu Tuhan tetap menghukum mereka untuk umur 20 tahun ke atas, yang terdiri dari 603.000 orang, 550 orang itu akan dibinasakan Tuhan, kecuali Kaleb dan Yosua, ya. Mereka tidak dibinasakan karena mereka
pribadi yang berbeda jiwanya karena mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, akhirnya keesokan harinya itu bangsa itu, ya 10 orang itu dibinasakan Tuhan, langsung kena tula dan mati ya. Bilangan 14 ayat 37. Orang-orang itu mati kena tula di hadapan Tuhan, tetapi tinggal hidup dari orang-orang yang pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuna. Jadi kemudian apa yang terjadi kepada bangsa Israel itu setelah Musa menyampaikan apa yang dilakukan Tuhan, mereka sungguh bertobat. Bukannya bertobat, tapi mereka berkabung menyesal dan mereka mau menyerang tanah Kanaan itu, ya. Mereka mau berbalik, ngotot untuk menyerang tanah perjanjian itu yang dari Kades, dari Ritma ini. Tetapi Tuhan tidak menyuruh mereka. Mereka tanpa permisi, tanpa menunggu perintah Tuhan, mereka mau ngotot. Akhirnya apa? Mereka dikalahkan oleh orang Amalek dan juga bangsa Kanaan yang ada tinggal di tempat itu. Mereka kalah dan mereka menjadi bangsa yang hancur, ya, seperti delima yang hancur. Bangsa ini luar biasa Tuhan mengasihi mereka. Bangsa ini sungguh-sungguh pilihan Tuhan, tetapi oleh karena mereka ngotot menyerang, karena mereka sudah dihukum Tuhan, mereka mau mungkin melunakkan hati Tuhan dengan cara begitu. Mereka mau menyerang bangsa Kanaan saat itu, tetapi mereka kalah. Bilangan 14:45. Lalu turunlah orang Amalek dan orang-orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu tercerai-berai, mereka sampai di Horma, karena Tuhan tidak mengizinkan mereka untuk menyerang. Saudara, walaupun sebelumnya Tuhan sudah menyuruh mereka untuk menyerang bangsa itu dari Ritma ini, tetapi oleh karena pertimbangan manusia mengirim lagi pengintai, akhirnya apa? Tujuan itu berubah oleh karena 10 pengintai ini. Ya, akhirnya mereka ngotot lagi mau menyerang, tapi Tuhan tidak izinkan, maka mereka menjadi bangsa yang kalah. Ya, di situ dikatakan mereka orang-orang itu mencerai berikan, mereka sampai ke Horma, ya. Saudara, pelajaran yang kita dapatkan dari tempat perkemahan yang ke-15 ini artinya apa, saudara? Ini bangsa Israel itu seperti delima, sesuai dengan pengertian dari Rimon Peros, ya, delima yang hancur, delima yang berantakan, delima yang pecah. Inilah suasana bangsa Israel pada satu. Delima itu kalau matang sangat merah, sangat indah, bahkan enak dimakan. Tetapi kalau sudah menjadi delima yang pecah dan hancur, tidak berbentuk lagi, sudah tidak bisa dimakan lagi. Saudara, jadi delima ini juga dipakai untuk ujung gamis dari jubah imam besar dan juga dipakai untuk hiasan pada ujung atas dari bait suci. Luar biasa delima. Tetapi Rimon Peros itu adalah delima yang pecah. Artinya apa? Gambaran bangsa Israel yang memberontak kepada Tuhan, yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan, ngotot untuk melakukan perintahnya, melaksanakan perintahnya. Akhirnya dia dihancurkan oleh bangsa lain, Amalek. Mereka tercerai-berai, mereka lari dari hadapan musuhnya. Saudara, ini artinya apa? Jangan sekali-kali melawan Tuhan. Jangan sekali-kali tidak mengikuti perintah Tuhan. Jangan sekali-kali kita mengabaikan perintah Tuhan. Jangan sekali-kali kita menolak didikan Tuhan. Seperti bangsa Israel menolak didikan Tuhan, menolak perintah Tuhan, walaupun mereka sebenarnya sudah melihat begitu Tuhan mengasihi mereka, begitu pembelaan Tuhan kepada mereka.
Tetapi mereka tidak melihat semuanya itu. Setiap saat mereka selalu komplain kepada Tuhan. Kabar busuk yang diberikan oleh 10 pengintai itu mempengaruhi mereka. Padahal sebenarnya mereka bisa melihat bagaimana tangan Tuhan sudah menyuruh mereka, bahwa kuasa Tuhan sendiri sudah menyuruh mereka untuk menyerang bangsa itu. Tetapi mereka memakai pemikiran mereka, saudara. Akhirnya mereka seperti itu kejadiannya. Bangsa, pribadi, orang percaya yang suka memberontak kepada Tuhan akan menjadi seperti delima yang pecah, yang berantakan ini, dan sudah tidak berguna. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan suka melawan kehendak Tuhan. Setiap hari kita membaca firman Tuhan, saudara. Setiap hari kita mendengarkan suara Tuhan dari firman-Nya. Mari kita lakukan. Jangan suka memberontak kepada Tuhan. Ada kalanya, saudara, ada kalanya ya. Dan banyak terjadi, ada banyak orang yang membaca firman Tuhan. Ada banyak orang yang mengerti firman Tuhan. Ada banyak orang yang pintar firman Tuhan. Tetapi sebenarnya mereka juga orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan, alias mendengarkan tapi tidak melakukan. Ya, itu banyak sekali seperti itu. Mari kita menjadi gereja yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, mari kita menjadi pribadi-pribadi, jangan seperti menjadi delima yang hancur. Tetapi mari kita menjadi delima, rimon peros. Ya, jangan sampai menjadi rimon peros, tapi kita menjadi delima yang matang, yang merah, yang bisa dimakan, memberkati banyak orang. Sekali lagi, saudara, jemaat Tuhan, mari kita setia, percaya kepada Tuhan, dan setia melakukan firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.